Tiba-tiba saya teringat ketika jalan-jalan di alun-alun. Izinkan saya menyapa dengan Sampurasun. Ada ular di atas pagar sudah terlihat, tapi kurang memberikan. Kita coba sekali lagi, Sampurasun. Selamat siang dan salam sejahtera yang terhormat Kepala Lembaga Pemasyarakatan di kelas 2 Jambi, Bapak Beni Muraman, PSKK. Semoga sehat selalu, Bapak. Yang kami hormati para pejabat pengawas, pejabat pelaksana, beserta seluruh pelaksana dari Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Jambi. Yang kami hormati Direktur Kajian Musik Studio Bandung, Ketua 1 Yayasan Bakti Anak Negeri, dan tentunya segenap tahanan dan narapidana yang kami cintai dan kami sayang. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Senin 7 Oktober 2020, secara bersama-sama kita dapat hadir di Aula Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Jambi dalam acara penandatanganan MOU antara Lapas Jambi dengan Kadep Musik dan Yayasan Bakti Anak Negeri dirangkaikan dengan penyuluhan bahaya narkoba. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya kita berharap bahwa acara ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan dipimpin oleh Saudara Nazar Ismail. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala, hati dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon keridhaan-Nya. Mohon izin doa kami pada secara Islam, bagi yang beragama lain kami persilakan menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, puji dan syukur kami persembahkan hanya untuk-Mu. Atas izin dan perkenan-Mu, pada hari ini kami dapat menyelenggarakan penandatanganan MOU antara Lapas Kelas 2 Ciamis dengan KZ Musik Bandung Official dan Yayasan Bakti Anak Negeri, dirangkaikan dengan penyuluhan bahaya narkoba bagi warga binaan. Semoga acara ini senantiasa mendapat curahan rahmat dari-Mu. Ya Allah yang Maha Kuasa, berilah kami kemampuan dan kekuatan untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara kami, sehingga dapat kami teruskan untuk merawat, melindungi, membangun bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Ya Allah, Engkaulah Zat yang Maha memberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, segala sesuatu berlaku atas kudrat-Mu dan juga irdah-Mu. Karena itu, berikanlah kekuatan kepada kami untuk senantiasa berada dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat. Amin ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah penandatanganan MOU antara Lapas Kelas 2 Jambi
dengan kajian musik studio dan Yayasan Bakti Anak Musik. Untuk itu mohon perkenan Bapak Kalapan, Direktur Kajian dan Ketua Yayasan Bakti Anak Musik untuk menuju meja penandatangan. Penandatanganan diawali oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas Indonesia. Dilanjutkan oleh hasil. Sudah izin untuk foto bersama ini dahulu. Baik Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan dari Tokoh Kebanggaan Bapak Jamil. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kepala Lembaga kita dengan saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Syukur kepada Allah Taala. Yang itu adalah kita bersama pada tanggal 20 ya dari masyarakat dari Indonesia dan ada mampu lagi ya pada tanggal 20 tahun 2000. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah di mana kesempatan ini kita berbicara di masyarakat bersama saya berusaha bersama dan bersama bahwa pembinaan dan dari bawah ya dan sebagai emosi dan untuk ini ya di bawah ini dan supaya bisa kemudian ya saya sebagai kepala masyarakat kepada ini dari Pak Ali Laku sudah dari lapas kepada lapas itu pembinaan saya ini kemudian saya mengucapkan juga terima kasih kepada Nabi dan menang ya masyarakat Jamis selama Palembang itu bina warga kami karena sebenarnya pembinaan warga itu tidak ada proses berdasarkan Allah dari tugas ini ya untuk dan melibatkan pihak luar yang terdekat dengan keluarga ya karena keluarga ini sangat berperan untuk merubah mindset atau pola pikir dari pembinaan bahwasanya dalam keluarga tidak ada musuh dan dalam pembinaan ini ada yang penjara itu bilang kadang-kadang saya merasa ibarat kasihan itu antara apabila itu tidak karena ada kesehatan kemudian ada yang merupakan kejadian kata-kata itu baik sehingga sebagai binaan secara binaan tidak ada semangat itu makanya penting saya semoga juga tentunya pihak-pihak yang dengan juga yang bisa dan apa juga dan ini yang terakhir kami mengadakan sosialisasi bertemu kepada pimpinan kami dan ternyata pengacara itu harus belum baru dalam sini juga untuk mensosialisasikan terkait dengan hak dan hak bagi warga negara Indonesia yang bermasalah. Ini luar biasa sekali. Kami melaksanakan waktu kami sedang kali ini di mana saja yang akan bisa terlibat langsung maupun langsung untuk proses pembinaan. Karena tadi disebutkan bahwa pembinaan yang terakhir adalah pembinaan
Jadi orang yang mengandalkan tugas angkatan pada lapas itu sebetulnya presentasinya kecil. Lapas kalau dari kami sini boleh saya sampaikan bahwa bangunan saja dibangun tahun 1977. Dengan kapasitas 148 bangunan. Sementara gedungnya ini tercatat 360 kamar. Ya, kapasitasnya sudah lebih 100%. Dan juga memang penting kiranya kami melibatkan pihak-pihak lain dalam melaksanakan pembinaan yang ada di lapas. Alhamdulillah hari ini kita berjalan kemudian kita telah menyaksikan ada dari yayasan Rafi yang peduli dengan kita, ya, yang peduli dengan kita, yang saudara sekalian. Inti dan tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan supaya kita bisa menjadi orang manusia yang lebih baik untuk negara. Jadi Pak Ketua dan Hakim ada di katakanlah apa masyarakat seorang petugas tidak boleh membuat perbedaan itu dari sebelum dia masuk. Nah itu simpel tapi praktis. Kadang-kadang masyarakat kita menganggap kalau dinas pertanian atau masyarakat dia keluar dia mengulangi kembali karena masyarakat melakukan ini apa yang sudah dilakukan saudara saya, anak saya, saudara yang mengulangi kemudian jelas ya ini sebenarnya ada keterbatasan bisa melaksanakan kualitas dari tugas dari usaha semaksimal. Salah satunya yang mengakomodir ya, keinginan dari pembinaan yang mempunyai bakat bersifat terutama. Di sini ada 3 loh, ada kayu, ada juga hydro, ya, yang sudah berjalan dengan baik, ya, sehingga ini sebisa mungkin para personil membuat pembinaan itu selalu sibuk setiap hari dan kegiatan lain seperti kita di pembinaan kerja membuat PNS ya yang bekerjasama dengan luar negara PCAG yang beberapa tempat memahami dengan Singapura termasuk dengan kita ekspor ke Korea Selatan ya. Tahu ini sebetulnya masyarakat yang ampun karena buat kami, buat saya pribadi ya, dan mungkin ini adalah mendengarkan masyarakat bahwa kami sebagai petugas kemasyarakatan tidak lepas bekerja keras bagaimana membina seorang pembinaan ya untuk menjadi lebih baik ya. Dan kami juga pembinaan itu kami akan melaksanakan dengan sia-sia karena misalkan pembinaan mandirian itu wajib punya harus bersertifikat ya. Jadi nanti sertifikatnya lah kalau dia sertifikat dia bisa melamar kerja di mana saja. Bahwa saya pernah dilatih di dalam lapas, tinggal latih di luar diteruskan atau dikembangkan ya. Itu terutama sekedar ini saja apa yang berkaitan dengan kebenaran yang sedang dilakukan buat kami. Intinya saya mewakili masyarakat Kabupaten Ciamis dan hukum dan HAM
mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari pihak yayasan seperti anak negeri Aja Musik ya, sudah berkenan untuk sama-sama kita membantu saudara-saudara kita ya, berbina ini untuk menjadi tulisan yang baik. Tentunya nanti setelah keluar dari sini ikut membangun ya, ikut berpartisipasi di dalam masyarakat, minimal harapan kami tidak mengulangi lagi tindakan perbuatan yang sebelumnya dilakukan. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan, dan kurang mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok yang telah kita nantikan telah hadir di tengah-tengah kita semua pada siang hari ini, dan tentunya kita sangat menantikan apa yang akan disampaikan tentang bahaya narkoba oleh narasumber yang sangat luar biasa. Untuk itu kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insyaallah kepada kita selaku umatnya. Yang saya hormati kepada Bapak Kalapas yang hari ini qadarullah beliau ada acara yang tidak bisa digantikan, Bapak Benny Nur Rahman. Semoga Allah muliakan dunia akhirat beserta keluarganya. Amin. Kemudian yang saya hormati orang tua saya di sini Kasih Binadik, Bapak Cepi Kriswanto. Semoga Allah muliakan dunia akhirat. Amin. Beserta keluarganya. Katanya udah mau pensiun Pak ya, Maret Pak ya. Insya Allah nanti mau dengan saya berjuang untuk menjadi lawyer. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan beliau lawyer yang Allah ridhoi. Amin. Dan jadikan beliau pembela orang-orang yang terzalimi. Insya Allah. Amin. Kemudian juga yang selalu menghubungi saya dan masih muda, semoga juga beliau Allah muliakan dunia akhirat, Bapak Ipan Sarjana Hukum. Ya, semoga kita terus silaturahim terus Pak. Kemudian Bapak KPLP, pejabat struktural fungsional, ibu-ibu, kemudian saudara-saudara warga binaan pemasyarakatan yang insya Allah saya cintai, dan insya Allah Allah muliakan juga dunia akhiratnya. Perkenalkan, nama saya Ali Mansur. Alhamdulillah sudah sarjana hukum, sedang terus S2 sama ngambil psikologi. Sebenarnya saya di depan ini sudah tidak pantas berbicara karena mungkin di antara para jamaah ini saya mungkin yang paling banyak dosanya. Ya, dulu saya punten sudah menjadi warga pemasyarakatan 4 kali. Jadi mantan napi ini tuh, jadi sebenarnya nggak pantas berbicara di sini tuh. Ya, 2008 saya ditahan di lapas kelas 1 Pemuda Tangerang. Ya, kemudian karena saya berprestasi, jadi kalau Porsenat menang terus nih Pak Kasih Binadik. Jadi kalau Porsenat nih main bola kiper susah jebolnya Pak. Jadi alhamdulillah saya dipindahkan ke lapas kelas 1 dewasa Tangerang yang kemarin
mudah-mudahan para tahanan yang kemarin meninggal terbakar, mudah-mudahan Allah tempatkan di surganya Allah Taala. Amin. Ya, karena hampir semua murid-murid saya Pak waktu itu, jadi hampir 25 orang terpanggang di dalam lapas. Qadarullah, Allah masih uji saya karena sifatnya dulu waktu SMP sering berantem Pak, saya bandel banget. Tapi yang namanya ibu ya, yang namanya ibu biar saya bandel 4 kali masuk penjara, alhamdulillah nganggap saya itu paling ganteng aja Pak. Gitu. Kemudian saya diuji lagi, saya masuk ke lapas kelas 2A Bogor. Ya karena porsenap saya menang terus Pak. Akhirnya saya jadi orang pertama di lapas dulu, lapas kelas 3B Gunung Sindur. Sekarang lapas kelas 2 narkotika. Jadi orang paling pertama, paling senior di lapas kelas 1, kelas 2 narkotika Sindur saya Pak. Dulu nggak ditahan Pak, saya foreman, jadi pegang kunci. Karena saya asimilasi dulu mau bebas. Jadi 6 bulan lagi mau bebas, saya dikasih kunci sama Pak Kalapas. Ya, alhamdulillah pohon mangga yang di lapas Sindur itu saya nanam semua. Ada orang tua saya di sini dulu Bu, Pak Kalapas, sekarang Kalapas Metro Lampung, Pak Gumilar Budi Rahayu. Beliau adalah seperti abang sendiri, malahan beliau adalah donatur tetap yatim saya. Ya, alhamdulillah saya mantan napi sekarang punya 500 anak yatim yang saya donasi, saya santuni setiap hari Jumat. Orang tiap Muharram, tiap bulan, sekarang tiap Jumat. Alhamdulillah, mohon berdiri Pak Soni. Nah, beliau adalah divisi yatimnya ya, bapak yatimnya. Ya. Saya yang nyari duit, Pak Soni yang ngurus anak yatimnya. Dari mulai berasnya, dari mulai sekolahnya, dari mulai sunatnya, alhamdulillah Pak Soni. Semoga beliau Allah muliakan dunia akhirat. Teman-teman warga, terutama warga binaan kemasyarakatan yang saya cintai, ketika Pak Ipan menelpon saya untuk ke Ciamis, saya kebetulan rumah di Ciawi Bogor. Dengan senang hati saya datang ke sini karena bagi saya dalam hidup ini, teman-teman, terutama warga binaan, saya mensyukuri, saya bersyukur masuk penjara. Demi Allah, yang saya syukuri dalam hidup ini, saya bersyukur masuk penjara. Di dalam penjara saya bisa mengenal Allah di situ. Di dalam penjara saya bisa hafal Al-Quran walaupun 3 juz 5 juz, alhamdulillah. Di dalam penjara alhamdulillah saya hafal sirah nabawiyah. Dan di dalam penjara ini saya berubah total dari yang dulunya tukang berantem, tukang tawuran, sumbu pendek, alhamdulillah sekarang menjadi orang. Mudah-mudahan Allah hapus dosa saya, mudah-mudahan Allah membuat saya istiqomah dalam kebaikan. Makanya teman-teman terutama yang masih muda, alhamdulillah saya ketika lulus sarjana hukum adalah umur 42 tahun. Jadi ini motivasi bagi teman-teman warga binaan bisa menjadi orang yang lebih baik. Alhamdulillah saya ikut ujian pengacara dan sekarang menjadi lawyer. Ya, dan saya tidak pernah meminta bayaran apapun untuk klien-klien, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Mudah-mudahan di antara teman-teman warga binaan, insya Allah ada yang jadi lawyer, insya Allah. Ya, jadi jangan putus asa teman-teman. Saya juga dari keluarga yang tidak mampu, sama dari yang punya otak nggak terlalu pinter juga. Apa sih kiatnya untuk menjadi kita berhasil ketika kita pulang dari lapas? Karena teman-teman warga binaan sekarang ini di dunia luar ini seperti rimba singa yang kejam akan menerkam kita. Sekarang ini ekonomi lagi sulit, semuanya serba sulit. Apa yang harus teman-teman lakukan ketika nanti pulang? Yang pertama apa? Dari dalam. Ada yang tahu teman-teman? Orang tua.
Tidak ada yang bisa menjadikan kita berhasil, tidak ada yang menjadikan kita akan menjadi orang kecuali doa orang tua. Kuncinya itu aja. Yuk kita sama-sama berdoa. Saya biasa ngajar, kebetulan alhamdulillah sudah 10 tahun ini mengajar di berbagai lapas, di Rutan Salemba, Lapas Salemba, Cipinang, Lapas Banyu Asin, Palembang, hampir Pangkalan Bun, jadi muter. Alhamdulillah dulu saya dapat diklat dari Dompet Duafa dan Kemenkumham, jadi punya dari sarjana hukum ada tempelan lagi DLN, Dai Lapas Nasional. Jadi alhamdulillah sudah berkeliling di berbagai lapas. Yuk kita sama-sama, saya pengen semua ikuti, teman-teman ikuti dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras, nggak kelihatan penjahatnya. Lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, waj'alna minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku ilmu, rezeki kefahaman, dan jadikanlah aku orang-orang yang saleh. Dan ini doa yang akan menjadikan teman-teman berhasil suatu gerak dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan sayangilah orang tuaku seperti ketika orang tuaku menyayangi aku sewaktu kecil. Itu doa yang akan mengantar teman-teman warga binaan maupun petugas akan menjadi orang berhasil. Itu tidak doa yang tidak neko-neko. Kalau teman-teman warga binaan mendawamkan doa itu setelah sholat, apabila perlu dibanyakan doa, insya Allah keluar teman-teman akan menjadi orang yang minimal Allah ridho. Insya Allah. Insya Allah. Teman-teman, maaf saya agak berdiri ya, nggak biasa duduk, biasa ngajar. Jadi teman-teman, yang saya rasakan ketika jadi warga negara, warga binaan pemasyarakatan, pertama saya sudah yang namanya sel tikus ya. Jadi dulu di lapas kelas 1 Pemuda Tangerang itu limpahan dari Jakarta Barat, Tangerang, Banten, belum ada tuh yang namanya lapas 3 Raksa, itu belum ada ya, semua ngumpul di situ. Yang namanya dulu satu penampungan itu perang suku. Jadi perang suku itu dulu satu blok dibagi 4 blok. Ada yang namanya, kita main bendera dulu, bendera timur Ambon, bendera selatan, bendera Korea itu Lampung, itu sering sekali perang. Dan namanya perang Sikkim ya, dulu itu masih seperti itu. Alhamdulillah merasakan seperti itu. Tetapi saya selalu mendawamkan doa Rabbi Firli, minta perlindungan Allah dan orang tua. Alhamdulillah tidak pernah satupun lecet badan ini. Alhamdulillah. Jadi doa Rabbi Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani itu adalah jurus sakti kita. Pertama mendoakan orang tua dan bekal kita di akhirat kelak. Jadi teman-teman warga binaan, saya sudah merasakan yang namanya dulu bandel juga, saya masih di lapas juga, sudah merasakan sel tikus itu beberapa kali ya. Kemudian alhamdulillah saya pindah ke lapas dewasa Tangerang. Nah di situ lebih kondusif ya. Setelah saya di lapas Sidur, akhirnya saya memegang pesantrennya Pak Haji Anton Medan. Jadi salah satu tangan kanannya Anton Medan, dan saya megang dulu pesantrennya At-Tawabin. Alhamdulillah, tapi nggak ada santrinya ya. Tadi saya dengar Pak Ipan ada yang mualaf. Siapa Pak mualaf Pak? Ada nggak? Hadir sini nggak? Yang mualaf sini. Insya Allah saya tanggal 12 Oktober akan berangkat umroh yang keempat kalinya. Karena ini mualaf, Pak kapan bebasnya Pak? Oke, ekspirasi kapan? Awal bulan 3.
2025. Insya Allah berangkat umroh Pak, saya umrohkan gratis. Dan kalau tidak ada tempat tinggal, silakan. Nanti tinggal datang saya, insya Allah saya tiap bulan akan ngontrol Pak. Kebetulan saya hobi mancing di Pangandaran, jadi sekarang bisa ya. Insya Allah kamu jangan takut, kalau keluarga benar, insya Allah kamu berangkat umroh setelah pulang free gratis, nanti saya yang jemput sendiri ya. Insya Allah. Ada yang ekspirasinya Desember pulang nggak? Ekspirasinya Desember pulang hari ini, tahun ini akhir Desember. Insya Allah saya tanggal 12 Oktober akan bawa jamaah 35 umroh gratis. Nanti di Januari Insya Allah saya akan berangkat jatah dari lapas Ciamis 3 orang, satu santri, nanti satu petugas, free semua. Tapi paspornya bikin sendiri. Ya, nanti petugas Insya Allah saya bicara dengan Pak Ceki dan Pak Ipan. Insya Allah. Dan program dari Saudi Insya Allah kita akan memberangkatkan sekitar 300-400 jamaah. Jadi Insya Allah Pak bisa muter Pak tiap bulan Pak. Insya Allah mudah-mudahan doakan saya istiqomah, doakan teman saya di Saudi juga rezekinya mengalir. Insya Allah tiap pemberangkatan nanti petugas bisa muter Pak rollingnya. Insya Allah. Terutama yang belum berangkat umroh Pak. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi teman-teman, salah satu kunci keberhasilan adalah orang tua. Ya, Insya Allah saya punya 500 anak yatim. Mas Oni yang selalu mimpin tiap Jumat, nanti petugas atau apa yang Insya Allah nanti bisa kirim WA saya. Siapa yang mau didoakan orang tuanya, Insya Allah tiap 500 anak yatim akan mendoakan tiap Jumat. Banyak yang doa anak yatim itu yang asalnya tidak punya anak bisa punya. Jadi doa yatim yang saya 500 itu benar-benar masih benar-benar mustajab. Nah, bagi teman-teman ya, apa sih tipsnya di kamar itu, apa yang harus dilakukan di kamar supaya kita pas pulang ini bisa ada rezeki, bisa ada kerjaan, orang tua sehat dan keluarga sehat. Apa yang harus dilakukan di kamar? Yang pertama, masjid sebelah mana Pak Jeki? Sebelah sini ya. Satu, jangan tinggalkan juga sholat jamaah 5 waktu. Itu yang saya lakukan. Kemudian tahajud, jangan lepas tahajud. Kemudian puasa Senin, Kamis, ngapain lagi di dalam? Betul nggak teman-teman? Itu aja. Doa orang tua. Saya ketika ditahan di lapas kelas 2A Paledang, saya amat 3C, saya selalu berdoa, ya Allah, semoga pas saya pulang itu kedua orang tua saya sehat, istri saya sehat, dan pas pulang ini saya punya rezeki yang alhamdulillah banyak, dan doa itu dikabul teman-teman. Jadi penjara ini jangan jadikan hanya tempat untuk mengisi masa hukuman saja, jangan. Ini sebenarnya tempat mustajab. Karena apa? Allah sayang kepada kita. Dan doa itu semua Allah kabulkan. Istri saya alhamdulillah masih cantik dan sekarang sudah punya 2 anak. Kemudian orang tua saya alhamdulillah 17 April kemarin saya berangkatkan dua-duanya umroh. Semoga teman-teman yang tua nanti bisa berangkatkan orang tuanya umroh. Amin. Seorang mantan nabi bisa berangkatkan umroh kedua orang tuanya. Dan apa yang paling bangga teman-teman, di depan Ka'bah langsung depan Hijir Ismail, saya satu dicium bapak, satu dicium ibu. Masya Allah, itulah adalah kenikmatan yang luar biasa. Semoga teman-teman bisa nanti, insya Allah. Ya, kemudian teman-teman yang harus dilakukan juga adalah apabila suatu saat orang tua besuk, cium kaki, minta maaf kepada orang tua. Capek badan ini ditahan terus, betul nggak? Capek teman-teman. Ada saatnya kita badan ini di luar ini kita bersayang-sayangan dengan orang tua, membanggakan orang tua. Amin ya. Amin. Insya Allah ini ada satu bekal lagi yang kita harus sama-sama
tetapi apabila teman-teman nanti membaca Al-Quran satu blok atau satu kamar akan bagus ya. Ikuti kata saya semua juga bisa ya. Pertama, datang dulu. Tuaga pamanen jupan. Ayo. Ulangi, agak keras sedikit. Masih nadanya datar. Tuaga pamanen jupan. Sekarang naik. Tuaga pamanen jupan. Coba sekarang ikuti pakai tangan supaya nadanya stabil. Pernah dulu ya. Tuaga pamanen jupan. Bareng. Tangannya. Naik. Tuaga pamanen jupan. Nah, kita aplikasikan ke bacaan Al-Quran. Ya. Data dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Data. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Data. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah, Pak Cepi, itu bekal dari saya sedikit. Ini kalau tadarusan satu blok nadanya sama, insya Allah indah. Betul ya teman-teman? Jadi ini ilmu yang simpel, tetapi inilah dulu ilmu yang saya dapatkan dari guru-guru saya ketika di lapas. Jadi saya dikasih nada seperti itu, datar, naik, datar, naik. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan teman-teman ketika yasinan, ketika baca Al-Quran bareng di blok. Mari kita sama-sama syiar baca Al-Quran keras-keras nggak apa-apa ya. Kalau baca Al-Quran keras-keras dengan nada itu, insya Allah akan menjadikan lapas kelas 2 Ciamis ini lapas yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang satu lagi tadi yang mu'alafah, kalau dicari namanya nanti pas pembebasannya, insya Allah saya mudah-mudahan Allah ada rezeki bisa tiap bulan di sini. Kamu umroh ya, pas umroh nanti paspor apa saya buatkan. Kemudian nanti yang dari warga binaan yang bebasnya Desember akhir Januari kan Februari keberangkatan lagi yang kedua, insya Allah nanti saya pilih, Pak Ipan yang pilih, kemudian petugas mudah-mudahan bisa rolling ya. Kalau saya emang nggak punya apa-apa, tapi insya Allah saya punya teman pengusaha Saudi Arabia, insya Allah ya, itu yang akan memberangkatkan ya. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan dan istiqomah ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Suatu saat ketika Freddy Budiman tahu kan? Nah, Freddy Budiman, Gayus Tambunan itu alhamdulillah murid saya di lapas kelas. Sekarang Gayus Tambunan di Lapsus Sidur dengan Zulzipilianya band ya. Oh iya, yang kalau pemula ini Kang, ini kan. Inilah Kang Judin, tepuk tangan buat Kang Judin. Ketika saya bebas dari penjara, saya merantau ke Bandung. Kang Judin ini punya yayasan Bakti Anak Negeri. Beliau menampung para mantan narapidana pemain di daerah Bumi Panjaitan Indah yang dekat dulu. Beliau ini orang yang sangat ikhlas dan saya istiqomah sampai sekarang karena beliau, Kang Judin. Dan mungkin hikmahnya Pak Ipan bisa ngelapas Ciamis karena saya dengar dari istrinya Kang Judin ditahan di sana. Saya sekarang silaturahmi beliau yang punya yayasan Bakti Anak Negeri. Saya dulu kelaparan ya waktu cari kerja setelah pulang dari penjara, saya merantau ke Bandung. Alhamdulillah beliau yang menampung di rumahnya. Semoga apa yang beliau tanamkan ke saya sekarang saya jadi seperti ini, Allah
beliau yang menampung para nabi, para pengamen di rumahnya, makan bebas apa bebas beliau, ya beliau yang ini. Dan beliau pula yang mengajarkan Ali, ayo kamu jadi sarjana umum, Ali jadi bayar, adalah beliau. Ya, semoga tolong dijaga. Beliau adalah guru saya di sini. Beliau adalah orang yang hebat, salah satu pemegang rekor juga pencipta lagu terbanyak dalam satu hari beliau juga di Bandung. Ya, jadi Pak Kasih Ginati, Pak ini bisa dimanfaatkan ilmunya. Semoga beliau jadi salah satu inspirasi saya, makanya saya ingin jadi orang yang berterima kasih. Saya ingin menjadi orang yang tahu terima kasih. Akhirnya saya dengan wasilah Pak Ipan, dengan wasilah Pak Yudin, saya ada di sini karena wasilah dari beliau. Saya ingin beliau menjadikan saya orang yang tahu terima kasihnya beliau. Ya. Kita lanjut lagi ya. Ketika Freddy Budiman akan dieksekusi mati, kebetulan beliau saya yang mengajar sampai bisa makhrajul hurufnya. Tolzone itu saya narik-narik bang, sampai saya gambar itu Freddy Budiman, Pak salah. Tolzone saya tarik-tarik. Suatu saat Kang Freddy Budiman sudah ada putusan eksekusi tembak mati di Nusa Kambangan. Akhirnya setahun sebelum beliau dimutasi ke Nusa Kambangan, beliau curhat, ya Ustaz, saya ini akan dieksekusi mati. Bagaimana nanti menghadapi peluru yang akan menembak mati saya? Dengan menangis Freddy Budiman, pada saya dilawasi dulu. Akhirnya bang, kata saya, Bapak, abang istiqomah. Ketika nanti suatu saat rebut tembak sudah di depan abang, baca istighfar sebanyak-banyaknya. Iya Ustaz, doakan saya seminggu lagi saya akan dilepas ke lapas Sukarmisan 1 tahun sebelum eksekusi mati beliau. Dengan kisah mudah-mudahan baik buruknya beliau, Allah yang akan memberikan hukuman. Dalam 1 tahun sebelum eksekusi meninggal, beliau sangat taat beribadah, terutama mengejar makhrajul huruf, mengejar hafalan Al-Quran dan Iqra-nya 6 itu alhamdulillah sampai lulus. Saya tanya, abang, apakah abang masih jualan nggak? Narkotika nggak dijual? Insya Allah saya sudah nggak jualan lagi, Ustaz. Kalau itu paling anak-anak buah saya aja yang jualan saya. Insya Allah saya akan menghargai Allah dalam 1 tahun ini saya ingin bersih. Pas tiba saatnya Bang Freddy Budiman mau eksekusi mati, saya dengan Pak Makarim, beliau pamannya dari Menteri Pendidikan sekarang, beliau MUI dari Cilacap. Pas eksekusi meninggal, saya ke Cilacap dan Nusa Kambangan, tapi saya tidak bisa menyaksikan karena bukan keluarga terdekat dan bukan dari MUI yang sudah ditunjuk Kemenkumham. Pada saat itu saya sudah menyediakan fiburnya Pak, karena ada penolakan. Freddy Budiman itu ada penolakan dari kampungnya di Surabaya. Beliau bukan mu'alaf ya, beliau memang asli muslim, hanya karena kelihatan Cina jadi beliau disangkanya mu'alaf. Nah, pas hari itu saya ke Cilacap, saya tidak bisa masuk pas itu hujan, itu badai, bisa dilihat nanti di menjelang eksekusi mati Bang Freddy Budiman itu hujan badai gede. Cek orang sudah mah dor dendar gelap waktu itu. Alhamdulillah beliau telah Allah panggil, ditembak dada kirinya 1 kali langsung meninggal. Pas pemakaman keluarga, beliau tersenyum dan jasadnya wangi. Apa hikmah? Itu kan bandar narkoba paling besar. Di Salemba aja di lapas bukan cetakan ekstasi, tetapi pas meninggal tersenyum dan wangi. Saya sendiri yang mengapani dengan keluarganya. Nah, apa hikmahnya teman-teman, bahwa tidak ada yang tahu akhir hidup kita. Bang Freddy Budiman, warga binaan yang benar-benar sangat meresahkan saja. Beliau sangat beruntung bagi saya. Karena apa? 1 tahun sudah diberitahu kapan meninggalnya.
Kalau kita kan nggak tahu. Saya, Pak Cepi, Pak Ipan, dan lain teman-teman nggak tahu sampai besok apa. Tapi apa yang harus kita persiapkan? Tapi bagi saya, Bang Freddy Budiman, yang segitu warga binaan pemasyarakatan yang ditakuti, yang paling sering melawan pemerintah, 1 tahun mau meninggal, beliau diingatkan, alhamdulillah taubatan nasuha, dan sekarang sudah lepas dari dunia. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau di tempat yang mulia. Ya, jadi teman-teman jangan kita di pas keluar ini merasa saya mantan napi siapa, hilangkan kata itu. Ayo sekarang semangat, sekarang mulai tulis dalam hati cita-cita apa yang akan kita lakukan setelah keluar. Siap ya? Siap ya? Banggain orang tua ya teman-teman ya. Minimal banggain orang tua, banggain istri. Ya, saya tanya kepada teman-teman yang masih bujangan siapa coba? Oh, yang masih bujangan. Yang masih bujangan. Jangan yang udah punya gigi 3 masih nganggur. Saya tanya yang punya istri. Kalau istri teman-teman di luar selingkuh, dimaafin nggak? Jangan malu-malu. Ya, teman-teman yang punya istri luar, apabila istri teman-teman di luar selingkuh, teman di dalam dimaafin nggak? Kenapa nggak? Kenapa teman-teman? Sakit hati. Di sini ada nggak yang digugat cerai istrinya? Banyak. Digugat nggak? Digugat sih. Bener Pak? Polis berapa tahun Pak? 6,6. Apa pasalnya? PPA. Jadi nanti subsidi. PPA dari perlindungan perempuan dan anak. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan taubat kita, menghapus dosa-dosa. Bagi saya 12 tahun ngajar di penjara dan hampir 6 tahun di penjara, jadi dunia penjara hampir 20 tahun. Apapun dosa teman-teman, mau membunuh, mau memperkosa, membegal, apa bagi saya teman-teman Allah muliakan dunia akhirat. Apabila teman-teman berhijrah dan bertobat, karena ampunan Allah 2 kali dunia ini bagi teman-teman yang akan bertobat, kecuali musyrik ya, berdoa Allah ya. Belum Pak, ini saya mau interogasi dulu, kan saya bayar Pak, saya bayar. Jadi kenapa Bapak digugat cerai? Siapa tahu saya bisa jadi lawyer Bapak untuk saya jadi lawyer istrinya ya. Kapan digugatnya? Waktu di Polres tahun 2023. Udah putus Pak? Bapak udah? Mau nyari lagi nanti? Bisa Allah. Mudah-mudahan ya. Jadi teman-teman, yang namanya istri, yang namanya harta, ya udah biarin aja. Yang penting kita dekat sama Allah. Ya, semangat terus Pak ya. Ya, nanti insya Allah pas keluar hubungi saya, kita mancing di Pangandaran. Siap. Berapa tahun sekarang? Baru jalannya selama 2 tahun. Berarti sekarang 2 tahun lagi PB lah ya. Kayaknya udah. Ya. Udah ya. Mana lagi yang juga? Di sini ada anaknya yang bisa sekolah nggak? Yang kira-kira anaknya berhenti sekolah. Nanti insya Allah saya sendiri saya data. Mudah-mudahan anak-anaknya bisa pesantren di tempat-tempat saya secara gratis sampai kuliah. Ya, terutama anak-anaknya yang mau kuliah. Apabila anak-anaknya pengen kuliah, ada beasiswa 5 orang di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran di Bogor milik Bahtiar Nasir. Silakan teman-teman yang anaknya pengen kuliah, nanti insya Allah saya dengan Pak Iwan akan sering sini datang. Ya, jadi saya bukan hanya bisa ceramah, tetapi bagaimana saya bisa manfaat buat teman-teman. Karena saya diajarkan guru saya bukan hanya bicara, tetapi saya ingin memberi solusi walaupun teman-teman yang
jangan lihat istrinya yang selingkuh, lihat anak-anak kita. Karena apa? Benar-benar Bu, pacar saya melakukan riset terhadap napi, terhadap warga binaan. Ini kenapa sih banyak yang jadi ranor? Kenapa sih? Termasuk Rian Jombang ya maksudnya. Rian Jombang itu salah satu penelitian saya, dia mutilasi 8 orang, saya jadikan penelitian dan beberapa kasus lain. Satu, apabila ada teman-teman yang curanmor, pasti ada trauma masa kecil, betul nggak? Jadi saya riset bahwa kalau ada teman-teman yang kasusnya curanmor 362, sewaktu kecilnya ada ingin barang, tetapi orang tua tidak dapat mengakuinya, benar ya? Dengan bahasa yang agak kasar. Misal gini, Pak, saya pengen sepeda, jangan, gak punya duit kamu. Nah, itu tuh berkaitan dengan parahnya itu ternyata tuh. Jadi kalau penolakan terhadap anak yang mempunyai barang itu harus dengan bahasa yang halus. Ya saya tunggu ya, Bapak itu, seperti itulah. Jadi hampir 100% kasus curanmor 362 adalah hasil dari waktu kecilnya punya trauma, ingin suatu barang, tapi penolakannya menyakitkan hati si anak, betul nggak? Pasti punya trauma di situ. Nah, kemudian di sini ada kasus, maaf, ada yang kasus pembunuhan, ada ya, ada. Nah sekarang saatnya meminta maaf lewat Allah. Ya, saya pernah nanya Rian Jombang, kenapa sih kamu mutilasi kok enteng anak potong orang sampai 8, kenapa sih? Nah, saya sekarang tanya teman-teman, kalau perempuan sedih, apa yang ditutup? Kalau perempuan sedih, apa yang ditutup? Apa? Muka? Mulut dong. Perempuan kalau sedih kan, bener nggak? Kalau laki-laki sedih yang ditutup apa? Muka kan? Yang bahaya ini sekarang mereka tahu nih teman sebelahnya, apabila ada laki-laki yang sedih tetapi mulutnya yang ditutup. Nah itu seperti apa? Jaga-jaga kalau dalam-dalamnya kayak ini mah jauh kejar aja. Ya, bener nggak? Kalau perempuan sedih pasti tutup mulut, karena dosa perempuan biasa di mulut. Kalau laki-laki sedih tutup di mata, karena dosa pandangan. Yang bahaya apabila laki-laki sedih itu setengah matang. Baik-baik itu sekarang ngobrol tuh teman-teman sebelah yang kanan. Kalau sedih dia tutup muka atau tutup mulut, jaga baik-baik. Itu hanya bercandaan penjara aja ya. Oke, sekarang satu lagi ilmu yang akan saya terangkan. Ini ilmu-ilmu yang sebenarnya enteng, tetapi tidak diajarkan di kuliah, dapatnya malah di penjara. Dan itu menjadikan sekarang saya mengajar tetap di Polres Bogor, di Normal Sanati, di penjara hampir 10 tahun juga. Jadi pertama adalah pelajaran akidah. Mungkin ini Pak Ipan yang akan saya cacat nanti di akidah ini. Jadi ini akan membentuk karakter warga binaan yang akan mempunyai kelakuan baik. Ada yang tahu apa itu Islam? Ada yang tahu apa itu Islam? Apa? Apa? Sini Pak, pasrah. Sini dulu. Apa Pak? Pasrah. Betul, tetapi kurang salah karena Bapak sudah berani. Saya berikan sorban ini, saya beli di Masjidil Haram. Ini untuk Bapak. Ya, jangan sampai hilang. Gak apa-apa saya hilang gantengnya Pak, karena nggak pakai. Yang penting Bapak dapat kenang-kenangan ini. Saya beli di Masjidil Haram. Nggak mahal, tapi ini mudah-mudahan nanti kita ketemu di surganya Bapak.
pakai gantungnya dikit karena sopan itu andalan saya kalau datang. Gak apa-apa. Yang penting teman-teman bahagia. Bapak siapa namanya Pak? Ya, bonus. Ya, sopan itu jangan sampai hilang. Itu mahal salah balik lumayan. Ya, yang ini. Tetapi itu saya beli di Masjidil Haram memang tidak mahal, tetapi mudah-mudahan nanti sobat dekat kondisi sudah apa ya anak sobat. Jadi bapak hajinya yang ini pakai semua, sama, ya Pak ya. Jadi apa itu Islam? Yang terakhir ini ilmu yang tidak didapatkan, dan ilmu ini saya dapatkan di penjara, dan inilah ilmu yang mengantarkan saya menjadi guru, yang mengantarkan saya bisa mengajar di mana-mana. Apa itu Islam? Ada yang tahu Islam? Ini bekal teman-teman nanti pas pulang ditanya apa Islamnya naon Pak? Biasanya kalau orang Sunda naon? Isa, subuh, pokok, asar. Jadi biasa orang Sunda mau cocokologi ya. Islam. Oke, ikuti kata saya. Kita sama-sama pertama WBW ini, insya Allah ilmu ini akan diajarkan, diwariskan kepada teman-teman, kepada anak kita kelak. Pasti ada tanya, apa sih Islam? Oke, ikuti kita. Islam. Islam. Terdiri dari dua kata. Satu, aslam. Artinya tunduk patuh. Oke, ulangi. Islam. Bareng-bareng. Terdiri dari dua kata. Satu, salah aslam. Artinya tunduk patuh. Dua, salam. Artinya kesejahteraan, keselamatan. Islam artinya tunduk patuh kepada Allah untuk memperoleh keselamatan. Itu artinya Islam. Dapat nggak pelajaran itu Pak? Saya juga dapatnya di penjara. Siapa guru saya? Adalah Faisal Hasan Ishak. Adanya ini Hasan Ishak yang presiden PKS yang sekarang masih di lapas Sukamiskin. Ya, adanya juga ketangkap dulu bareng sama saya 2008 di lapas kelas 1 dewasa. Beliau gagal uang prestasi akhirnya di penjara. Itu ilmu yang saya dapatkan, dan ilmu itu yang saya ajarkan di setiap penjara. Oke, kita ulangi sampai apa? Islam terdiri dari dua kata. Aslam, tunduk patuh. Salam, keselamatan, kesejahteraan. Islam artinya tunduk patuh kepada Allah untuk memperoleh keselamatan dan kesejahteraan. Kali ini bekal saya hanya itu aja. Apa itu Islam? Semoga dengan penjelasan tentang Islam ini saya bisa silaturahmi lagi dengan teman-teman. Insya Allah kalau diperbolehkan nanti insya Allah lembaga kita akan MOU, akan ada lulusan-lulusan nanti yang hafal akidah, hafal pelajaran sirah nabawiyah, dan insya Allah akan menjadi pendakwah yang handal nanti di kemudian hari. Karena sudah Pak, lulusan-lulusan murid saya yang di lapas itu, lapas Paredan sekarang sudah punya pesantren sendiri, sudah punya yang TPA sendiri. Alhamdulillah, karena pelajaran dari apa itu Islam dulu. Ya, mudah-mudahan silaturahmi saya akan panjang terus. Biasanya saya di LPP Bandung, lapas perempuan Bandung itu bawa Bang Limba. Nanti bisa lihat di saya Bang Limba, doang, terus kita isi desa. Insya Allah nanti siapa termasuk saya loyalnya di Doroman. Jadi di Doroman itu 3 kasus saya menangani artis-artis. Insya Allah karena ini dadakan, jadi insya Allah nanti akan mereka sudah mau datang sini, tapi tidak hari ini, tidak harus ada event besar. Insya Allah nanti akan saya
bagi saya. Insya Allah. Mudah-mudahan juga Pak Irfan rezeki Allah beri kesehatan, juga silaturahmi lagi, dan kita akan panjang dalam satu. Itu akan saya istiqomah dalam kebaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Wabillahi taufiq.